Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Good morning. How are you today? I hope may we always be under good protection. Amin. Intro das, my name is Fazriyah Turomdon. I study at STKIP Syekh Mansur in Pandeglang. So, in the video this time, I will present about the material, comment, and request. Okay, let's just go to the video. Tunggu. Buat kalian yang sedang nonton video ini, jangan lupa ya, di likes, comment, tentunya share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan. Let's go! Oke, yang pertama kita membahas tentang common dulu ya. Kalian sudah tahu belum? Common itu artinya apa? Jika belum, mari kita bahas. Common adalah kalimat perintah yang digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan perbuatan. Jadi, common itu adalah kalimat perintah. Lalu, ada berapa sih pembagian common itu? Mari kita bahas. Ternyata, common itu terbagi menjadi dua, yaitu satu, jika negatif bersifat larangan. Dan jika positif, maka bersifat suruhan. Nah, jadi itulah pembagian-pembagian dari common. Untuk selanjutnya, kita membahas tentang contoh dari common yang bersifat negatif atau larangan. Yang pertama, negatif atau larangan, yaitu untuk menyatakan larangan kita gunakan kata don't sebelum verb maupun adjektif. Example atau contohnya berikut ini. 1. Don't go there please. Artinya, mohon jangan lari di sini. Yang kedua, don't close your book please. Yang artinya, mohon jangan tutup bukumu. Dan yang ketiga ada don't give up, yang artinya jangan menyerah. Nah, itulah contoh dari common yang bersifat negatif atau larangan dalam sebuah kalimat. Dan sekarang kita memberikan contoh dalam sebuah praktiknya. Nah, jadi itulah contoh dari common yang bersifat negatif dalam praktiknya. Sekarang kita membahas tentang common yang bersifat positif atau suruhan. Nah, yang kedua yaitu positif atau suruhan. Dalam positif atau suruhan ini, dalam sebuah kalimatnya kita menggunakan verb. Di antaranya ada verb 1 atau verb 1 plus objek atau keterangan plus tanda seru. Example atau contoh dalam sebuah kalimatnya yaitu 1. Open your book, yang artinya bukalah bukumu. Dan yang kedua yaitu wash your hands, yang artinya
cucilah tanganmu. Nah, jadi itulah contoh dari command yang bersifat positif atau suruhan dengan menggunakan kalimat. Nah, di dalam command yang bersifat positif atau suruhan ini terdapat keterangannya, yaitu agar perintah tersebut lebih halus atau sopan, kita berikan kata please di belakang atau di depan kalimat tersebut. Nah, jadi itulah contoh dari command yang bersifat positif dengan menggunakan kalimat. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh command yang bersifat positif di dalam percakapan. Nah, adik-adik semua, jadi itulah penjelasan mengenai command serta pembagian-pembagian yang ada di dalam materi tersebut dengan berbagai contoh. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai request. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang apa sih request itu. Nah, jadi request adalah kalimat permintaan yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Dan ternyata ketika kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu itu, ada rumusnya. Kalian mau tahu nggak rumusnya apa? Oke, aku akan kasih tahu. Ini dia. Nah, jadi ini rumusnya itu ada will plus you plus verb 1 plus objek atau keterangan plus please tanda seru. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh mengenai request dengan menggunakan rumus tadi. Nah, contoh yang pertama yaitu will you come to my party, please? Yang artinya, maukah kamu datang ke acaraku? Yang kedua, will you borrow me money, please? Yang artinya, maukah kamu meminjamkanku uang? Nah, di dalam request juga terdapat keterangan, yaitu will di sini artinya sudikah atau maukah. Dan untuk menyatakan yang lebih sopan, kita pakai would you, seperti contoh berikut ini. Example atau contoh, yaitu would you help me please? Maukah kamu membantuku? Nah, jadi itulah contoh-contoh mengenai request. Nah, ternyata di dalam request juga terdapat kalimat pernyataan yang menerima dan menolak. Kalian penasaran kan? Lanjut terus. Ini dia. Yaitu, untuk menyatakan pernyataan menerima bisa menggunakan kalimat berikut ini. Yang pertama, yes, I will. Yang kedua, alright. Yang ketiga, sure, I will. Yang keempat, of course, I will. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh mengenai pernyataan menerima dalam sebuah percakapan. Contohnya berikut ini. Nah, jadi itulah contoh kalimat pernyataan menerima dalam sebuah percakapan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pernyataan penolakan berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kalimat pernyataan yang menolak. Nah, untuk menyatakan pernyataan penolakan, kita bisa menggunakan kalimat berikut ini. Salah satunya yaitu not I will.
Nah, contoh kalimat pernyataan penolakan dalam sebuah percakapan yaitu berikut ini. Nah, adik-adik, jadi itulah contoh pernyataan penolakan dalam sebuah percakapan. Okay, that's all I can say. Might be useful for all of you. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.